Boleh kita itu introvert, boleh kita itu nggak peduli sama orang mungkin ya beberapa orang. Tapi kalau kita miskin, ya kita harus butuh gitu, harus butuh ketemu sama orang, butuh ngasih, iya ngobrol sama orang-orang yang yang ngasih rezeki gitu. Rezeki nggak datang langsung dari plafon masalahnya gitu. Jadi buat temen-temen yang introvert, ya kalau kamu miskin jangan introvert, paksa buat keluar. Gue dari lu juga nih, dari lu yang gue dapat adalah gerak dulu yang penting, gerak bikin sesuatu dulu, ntar ada hasilnya dan bener anjir ternyata. Itu kan gue kan konten-konten begitu kan awalnya anjing konten doang, apa hasilnya nggak jelas gitu kan. Dating apps tuh beneran bisa mempertemukan jodoh menurutmu? Ya nggak tahu jodoh apa kagak lah. Ya paling kan pasangan, pacaran. Ya bisa kalau sama visinya gitu. Tapi nggak ada yang niat. Biasa kan dating apps tuh cenderung ke gitu-gitu. FWB, ONS. Terus ya gitu juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Apa? Santai aja ini. Ya seperti biasa teman-teman, sebelah kanan ada Saveria anjir. Oh ini. Iya. Pindahin. Anjing, Editor males. Males dia. Ada masalah sama Didi? Hah? Nggak ada. Masa nggak ada masalah sih, Mas? Hah? Masa nggak ada masalah sama Didi? Ada dong. Nah, dia Dalam hal apaan? nggak tahu. Dia potong rambut kayak ini, Hanamichi dulu. Iya benar. Itu keren tapi. Iya, keren. Roof top apa sih namanya? French crop. Pengennya fans crop, cuman jadinya kayak basket. Wah, anjing nggak tahu tuh. Tahu gua tapi basket, tapi kagak Tapi basket. gue udah ngebaham. Ini suara nggak? Ini kena kipas nggak masalah? Aman-aman aja. Anjir keren. Gimana kabarmu? Ya. Nih di sebelahku tuh ada aku kenalin namanya Heraldi Wait. Momo lah gitu ya. Iya benar. Kenapa Momo anjir? Itu gara-gara anak saya apa aja, Mas? Dulu ada materi gua gitu, pokoknya di ini banget. Gua pertama kali open mic pakai Anak itu. stand up comedian berarti? Wits. Iya. Nah, Depok berarti? Anjir. Anjir. Andalanmu Gua apa? bingung ya, anjir. Materi andalanmu apa? Kan pasti ada materi andalan. Ini yang mau aja deh ya. Jadi biar orang tapi orang-orang gak bakal terkenal juga gua sih. Nggak apa-apa, siapa tahu ini lumayan. Jadi waktu itu kenapa nama gua Momo nih ya? Hmm. Jadi gua punya materi gini. Tapi ini jangan berekspektasi tinggi ya. Enggak. Kan materi pertama berarti itu kan. Aman. Materi Jadi, pertama gue tentang Idul Adha. Apa petinggi artis-artis dan petinggi negara tuh kalau lebaran tuh lomba-lombaan mulu masukin sapi. Iya, gede-gedean sapi. Gede-gedean sapi. Iya. Kayak tuan si waktu itu siapa ya? Artis-artis 500 kilo, 1 Iya. ton. Terus Presiden Jokowi juga gak mau kalah kan, 1 ton juga dia. Tapi mungkin sapinya Jokowi ini beda mas. Kenapa? Iya, karena kan Jokowinya kan orangnya sopan santun. Jadi ini aneh banget sih mas Watif. Ya, nggak apa-apa. Jadi sapinya nih ikut belusukan gitu mas. Oh iya pas dulu. Iya, dulu. Awal-awal belusukan ya Pak Jokowi ya berarti. Ikut belusukan. Jangan-jangan sapinya ikut belusukan juga. Jadi sapinya ke rumah-rumah warga tuh mas. Tok. Momo gitu. Anjing, Depok banget itu anjing. Iya. Terus yang ini ceritanya yang punya rumah buka pintu. Iya pak, kok itu tadi Momo pak? Itu artinya apaan? Itu assalamualaikum mas artinya. Assalamualaikum gitu. Terus ngobrol ceritanya udah Momo gitu friend. Ya simpel itulah dulu anjir. Dulu tuh kita tuh anak komunitas tuh bukan ngebedain ya kayak komunitas Depok tuh memang komunitas terabsurd gitu. Pasti punchline-nya tuh ya ke arah kesana-sana gitu. Tapi masih jadi stand up comedian, masih happy nggak jadi stand up comedian? Enggak sih mas kayak mas. Kenapa? Gak tahu yang kenapa ya. Gak ada duitnya? Iya gue ngerasa kayaknya gue udah nggak stand up. Bukan di situ, bukan di depan iya, gitu. Kayak lama-lama ngerasa gitu ya. Kalau gue jadinya coba. Soalnya gue di stand up tuh sebenarnya pengen ngambil ilmunya doang kan, dan ilmunya Ilmu apanya? udah Untuk apa? yang kerjaan gitu. Oh, iya. Kayak menulis, kayak kan acting juga gitu kan. Iya. Ya gitu-gitunya gue ambil sih dan Jadi pengen ini relasi. Ya gue emang pengen acting juga kayak Alan. enggak. Anjing diajak kosong actingnya. Acting gitu main Jadi gue film. cuma ngambil ilmu-ilmunya doang dan gue emang kacang lupa kulitnya gue. Tapi kepake nggak di kan sekarang ikut bareng aku lah setahun lebih loh kita sebenarnya. Tahun setengah. Ini awal mula ketemu di mana sih sebenarnya? Pertama kali kan Oh awalnya. iya.
Tapi kita ketemu di Margo pertama kali. Iya itu aku tahu tuh. Tapi nelpon dulu tuh kemarin sebelum hari sebelumnya nelpon dulu. Itu gue sebenarnya panik tuh Mas. Kenapa? Karena gue tuh kalau sama yang terkenal tuh sungkan gitu anjir. Itu soalnya anak Depok ya. Iya, kendalamu adalah di komunikasi sebenarnya. Susah untuk mengeluarkan apa yang di kepalamu, benar nggak nih? Masih bener sama sih. Setahun ini masih. Bener sih, ya bener. Tapi dulu parah banget kayak. Karena gue kagak tahu caranya. Cara ngobrol nggak tahu. Iya. Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Bisa ngeceng-ngecengin anak-anak. Siapa yang sini ngobrol sama gue? Berarti ada perubahan ya selama setahun bersama. Apa? Selama setahun kita bersama apa? Perubahan masih di dirimu aja gitu. Kalau gue ya dalam apa yang didapat menghadapi orang sih gue. Kalau gue ngeliat lu walaupun lu kalau di rumah tuh kadang diem ya, tapi kalau udah ketemu orang kayak anjir lu ngomongnya jago juga ya gitu. Emang momen apa ya pas ketemu? Ya nggak tahu, kayak ketemu orang kan gue ngeliatin ya, lu kayak bisa membuka obrolan gitu loh, ya kan Det? Iya. Sekedar membuka obrolan, tapi abis itu ya udah putus gitu. Kan yang gue butuhin itu nyambung ke obrolannya. Yang gue nggak bisa ya buka obrolan. Nah, karena menurutku dulu aku susah banget ngobrol gitu. Nah kan. Cuman karena. Berarti lu belajar sama Arif yang sebelumnya. Ya kan? Iya, aku juga susah banget. Cuman aku sadar bahwa kita tuh butuh untuk ngobrol sama orang. Boleh kita itu introvert, boleh kita itu nggak peduli sama orang mungkin ya beberapa orang. Tapi kalau kita miskin, ya kita harus butuh ketemu sama orang, butuh ngasih ngobrol sama orang-orang yang ngasih rezeki gitu. Rezeki nggak datang langsung dari plafon masalahnya gitu. Jadi buat temen-temen yang introvert, ya kalau kamu miskin jangan introvert, paksa buat keluar, ketemu relasi, ketemu baru. Contohnya siapa? Dedi. Walah. Ternyata se-introvert itu anjing. Padahal kan sama lu kenal ya, lu sekosong itu tadi. Iya ada, yang sebelumnya ada. Terus makanya itu alasan Dedi kenapa tuh, dia keluar lah gitu, biar gimana pun tetap butuh orang gitu. Benar. Maksudnya karena aku nggak tahu ya, kayaknya aku ngomong kalau sama aku ya gini nih, kerjaan yang sama aku tuh gini. Kalau misalnya ada potensi yang di luar lebih bagus, silakan, aku tidak menghalangi gitu. Tapi anjing juga sih gitu. Berarti nggak boleh berarti. Nggak apa-apa gitu. Beberapa kan aku kasihin gitu sih. Tapi masa ini aku baru ada orang yang memperhatikan aku di sisi itunya sih. Iya kan. Nggak ada ya. Orang mungkin nggak perhatiin itu ya. Kalau gue kan emang butuhnya itu. Orang kalau butuhnya itu kan berarti yang dilihat itunya Mas. Iya. Ya kan? Berarti apa? Tapi aku nggak pernah ngelihat dirimu secara langsung. Nggak pernah ngelihat dirimu kayak belajar tanya itu gimana caranya seperti ini. Enggak, gue jarang kayak gitu sih gue. Observer berarti. Iya, observasi banget aja. Iya. Karena gue kayak gengsi gitu buat nanya dia. Anjing, sama bangsat. Anjing, bangsat juga. Enggak, gitu kan maksud gue basic ya. Gue takut, lu gitu aja aku nanya. Nah, ada perasaan itu. Apa-apa. Justru aku tuh, ini hal yang ku kecewa dari kalian nih sebenarnya. Secara personal tuh adalah, kenapa nih kalian ada berada di titik yang menurutku ini tempat banyak buat belajar. Karena tuh aku belajar terus kan gitu. Kalau butuh apa tanya aja, ini yang ku tahu akan ku kasih tahu. Kalau ternyata itu aku nggak tahu ya aku akan balik tanya. Gimana ya cara yang seperti ini gitu. Sekarang udah enggak sih. Gitu, karena ya udah aku juga melatih ketemu orang kayak gimana cara ngobrol sama orang. Tapi kendalaku adalah, aku selalu bisa ngobrol sama orang tuh paling nggak tidak lebih dari 1 jam. Kayak orang kayak asik banget, anjing lu keren banget lu Arif ini bangsat. Setelah 1 jam tuh kayak tenaga tuh kayak gitu. Nah, kita dari makanya aku bersyukurnya adalah ketemu keluarga, menurut keluarga ya itu kebalen, ada Mbak Rizka, Mas Fai dan lain-lain. Mereka itu ngebawa aku ke dalam, berharap lucu di tongkrongan tersebut. Ternyata nggak lucu. Kukira kecewa, ternyata dia menerima diamku, menerima nggak apa-apa Arif kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Dan aku ngerasa anjir nih keren banget nih, di saat semua orang pengen dapat keceriaanku, nanti dia nerima hal yang gitu. Benar Mas. Apa ya? Itu aku penasaran. Lu ngelihat di momen apa yang diingat ketika anjir Arif ini ngobrol? Yang ngobrol sama orang banyak gitu, kayak yang kesempatan ketemu artis lain gitu-gitu. Itu kan maksud gue kan skill biasa ya, skill menyapa kan. Tapi menurut gue itu, gini caranya friend gitu. Kalau gue ya. Iya itu karena harus sih di entertain tuh harus gitu soalnya. Iya kalau entertain kan. Dan entertain kan juga sosialisasi kan. Nah betul. Itu gue ambil ke
sosial aja, bersosialisasi. Tapi kan lu pasti melihat di momen-momen yang aku nggak kepengen ketemu orang, dia diem gitu tuh. Itu kok gue ambil lah. Ini jelek, jelek itu, jelek itu. Itu kagak. Karena kalau udah ketemu orang tuh, orang terus banyak ngobrol seharian tuh ngobrol terus tuh aku bisa nggak mau menyapa orang gitu. Lu kan introvert berarti kan lu sebenarnya. Ambivert kayak gitu. Ambivert kagak ada tahu sebenarnya. Ini akal-akalan aja. Akal-akalan. Dua-duanya juga nggak ada sebenarnya tuh. Ada tapi ya buat ini aja mencirikan orang aja. Tapi nggak ada ambivert bro. Condong kemana? Kayak lu gay. Lu gua bisek, ada bisek. Ya anjing kagak ada bisek anjing. Tapi nafsu di dua-duanya. Tapi kan lebih kemana condongnya? Oh nggak tahu sih. Ya udah itu Jangan berarti ini. dia. Coba tanya siapa itu. Lu mancing ke gua kan? Enggak. Agak. Gitu. Masih normal bro, masih terlihat pras bangsat bilang ngaku homo bangsat. Emang gara-gara apaan? Gara-garanya dia kesel, kan dia kan selalu ayo mana cewek cewek lu. Nah, Iya. sedangkan aku tuh tidak pernah dan tidak akan mau ngebawa cewek di depan pras jika belum yang benar-benar ini nih orangnya gitu. Karena tiap apapun kelakuanku di yang ku ceritain ke pras itu selalu bocor di PWK. Ngapain aku cerita sesuatu Padahal terus dibocorin? Gak ada akunya, aku gak diundang. Jadi diceritain ke PWK, iya tuh Arif tuh gini, main dating apps, Arif tuh gini, deket sama cewek Arif tuh gini, gitu-gitu. Terus aku sekarang nggak mau, pras kan dulu kan tempatku buat curhat ya. Ternyata selama ini dia tumpuk. Buat kalau misal kosong ngobrol sama orang, dikasih ke orang. Anjir pras. Anjir. Kalau masalah jelek-jelek ya ono gitu. Kesel-kesel ya ono. Masalah romansa, masalah karir atau itu gitu dia aku gitu. Anjing. Yang nangis sama bapak dia aku gitu. Dia tuh Arif tuh nggak akrab sama bapaknya gitu. Untung udah meninggal. Jadi itu adalah kenapa aku nggak cerita ke pras. Dibilangin homo bangsat. Jadi senap Makassar punya podcast. Iya. Terus dia ini gua mau kasih satu fun fact. Arif homo gitu. Dia demen sama Coki. Anjing sama Coki lagi. Bangsat. Itu apa lagi ya? Apa yang Skill. Pelajaran dari 1,5 tahun deh kayaknya bersamaku tuh apa? Skill apa? Skillmu yang nambah apa selain ngobrol? Gua ini ya, apa namanya? Gua ngerasa ya. Apa? Kan gua kan sekarang kan bocah-bocah Depok kan sekarang lagi pada konten semua ya. Pokoknya lagi rajin-rajinnya lah. Nah, gua nih ngerasa Lu jago banget. gua kayak lu di metro gitu anjir. Kenapa? Gue ngerti nih semuanya gitu. Apa teknisnya gimana? Berarti anak Metro nggak ada yang tahu dulu. Anak Metro Tahu. kan berarti kan gua ke Metro. Kita sama-sama kosong anjing. Kita kan sama-sama kosong. Lu maksudnya lu yang tahunya. Iya, berarti kan ngasih tahu ke ini berarti. Ya kita emang kosong. Kita emang kosong anjing. Terus. Iya. Jadi kalau lagi pada konten tuh ya gue ngasih tahu gitu. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Apa ya? Gue juga kasih alasan kalau konten tuh begini. Anjir persis banget dia, friend. Persis dia. Berarti selama ini mengkopi berarti. Mengkopi, iya. Terus? Dan mereka terima karena Logikanya masuk di mereka. Iya, karena gue kasih alasan yang kayak lu ini lah, alasan konten tuh harus kayak gimana gitu. Dan mostly dia tuh banyak nanya ke gue sekarang dan Beberapa bahkan, orang. Iya, dan bahkan sekarang gue kan Ini agak naik berarti nih. Gara-gara sekarang iya. Gue kalau datang gini gue tapi kalau nongkrong gitu. Terus. Jadi apa kalau sekarang tuh mereka konten ya pada nanya ke gue, bang ini gimana bang anak ini kan baru. Ya gitu aja lu bener kayak gitu gue kasih taunya gitu. Terus mereka pada ngelakuin. Terus sekarang kan gue kan ngerjain podcast. Nah dari podcast nih kan gue dari konten nih. Kan gue nongkrong di Semaru namanya Semaru Coffee. Yeah. Nah Semaru Coffee itu nge-hire kita berempat buat bikin konten. Oke. Dan itu ya udah gue ngerjain penulisan dan ini sih teknisnya dan mereka oke, yang lain pada percaya gue gitu. Karena lu punya knowledge tentang itu. Dan gue dari lu juga nih, dari lu yang gue dapat adalah ayo gerak dulu yang penting. Bikin sesuatu dulu, ntar ada hasilnya. Dan bener anjir ternyata itu kan bukan konten-konten begitu kan awalnya anjing konten doang apa hasilnya nggak jelas gitu kan. Tapi ternyata ada aja yang akhirnya walaupun kenalan sih, walaupun kenalan tapi kan tetap dia kayak percaya sama kita kan. Itu kan awalnya kita ini dulu bikin dulu gitu.
Karena ini menurutku sekarang ya, ini skill yang ku dapat itu yang sedang dicari beberapa perusahaan-perusahaan menurutku. Beberapa orang itu tidak tahu cara, itu menurutku basic tapi knowledge basic tapi itu nggak ada orang yang bahwa itu sangat penting gitu. Itu kenapa aku ketemu beberapa orang, ini kan bisa dari Metro kan. Beberapa tuh ditawarin, ditarik, ayo gue pengen lu yang ngerjain ini gitu, berapa gitu. Nah aku nggak pernah nyebutin angka karena aku pengen nyebut angka dari dia berapa. Kalau kayak gini terus baru aku nego sistem kerjanya gitu. Gitu sih. Jadi lu skillmu ini menurutku sangat bermanfaat dimanapun. Bener Mas. Di ngerjain sosmed mungkin 2-3 tahun ke depan ya. Nah iya, dan target gue, nah kenapa kan gue kan sekarang bikin podcast iseng-iseng ya. Tapi gue tuh sebenarnya nggak iseng, gue ada targetnya berempat tuh. Kenapa gue mau ya karena kita ada goal tujuannya, kita pengen lingkupnya tuh nguasain kafe-kafe di Depok dulu Mas. Gitu, jadi kita kafe Depok kita samperin, kita pegang. Lu mau apanya, mau eventnya atau sosmednya, nah kita udah bisa nge-handle itu bro. Iya gitu. Jadi gitu bro yang gue dapetin dari ini seorang Alfiansa bro. Terima kasih. Kukira tuh nggak ini, beberapa itu kayak anjir nih sayang banget karena aku secara gaji aku sadar bahwa nggak segede itu gitu. Kalau nggak dapet sesuatu yang itu ya sayang banget. Makanya kan ada beberapa ini kita kan 2 bulan ini nggak seberapa oke sebenarnya secara cash flow-nya. Itu harusnya lu kan kasih pilihan kan, kalau ada penawaran menarik silakan, kalau emang enggak ya boleh, mau enggak kita nyoba beberapa bulan lagi gitu untuk itu, makanya itu sih gitu. Iya. Dan aku terima kasih banget masih bertahan di sini dengan ini adalah hal baru kan, ngebikin baru ya, kita nyoba langkah pertama baru. Dan ini apa, didasari atas dasar happy sebenarnya Mas, masih happy masih sih. Happy aja. Nah, iya. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya, masih happy aja. Dan emang semuanya yang didasarin happy kan, walaupun hasilnya gimana kan tetap ya udahlah. Yang penting happy kan. Nah, itu juga yang lu kan pernah sering bilang kayak gitu kan. Di Metro atau di mana. Nah, ya udah. Yang gue aminkan sekali itu, yang penting happy bro semuanya. Tapi juga Metro mengajarkan banyak hal sih tentang manajemen manusianya. Benar. Itu sih, itu yang mahal pelajaran ketika di Metro adalah manajemen manusia. Dan di Metro juga gue ini anjir, gue menyadari ternyata gue gak bisa membagi pikiran gue tuh, gue gak bisa membagi pikiran gue lah intinya. Gue kira gue mampu tapi gue gak bisa. Gitu makanya kan ada satu hal yang dikorbanin, dan ini tim kita kan gitu. Ya sih, menganjing sih lu. Anjing kan lo yang nyuruh, monyet. Ya karena aku merasa tanggung jawab. Aku sadar bahwa ada pekerjaanku di Metro itu tidak beres, yang harusnya ada yang membereskan kan. Terus ya udah, karena aku tipeku adalah, aku nggak mau klienku tuh nggak happy dengan apa yang aku kerjakan gitu kan. Meskipun kontrakku udah pasti 1 tahun, tapi aku pengen klienku happy. Ya udah, ya aku akhirnya turun. Yang harusnya itu aku bisa nggak turun gitu, karena ada permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi aku selesaikan. Salah satunya adalah mengorbankan timku untuk masuk ke Metro, mengorbankan itu ya udah untuk sebenarnya kan untuk menguping apa yang terjadi di Metro, tim-tim itu. Malah ini. Malah masuk jadinya. Ya itu sih. Karena itu. pas sebelum gue masuk tuh kita lagi oke-okenya tuh ya kan. Dan kalau misalnya diterusin, gue yakin grow-nya bakal terus. Maksudnya kan kita lagi bondingnya juga lagi dapat batu. Ya kan waktu itu lagi deket-deketnya, terus tiba-tiba intinya gue inilah jauh gitu kan, jadi anjir mengurangi bonding dan segalanya jadi kurang gitu kan. Kalau gue ngerasa gitu Mas. Berarti gara-gara tim-tim itu, berarti tim-tim Jember tersebut ya anjing ngerusak flow gitu. Jangan kayak gitu. Ada nih orangnya satu. Biar dia tahu di belakang Metro News ada ini gitu. Ada orang yang memikirkan. Tapi kan lu udah kata-katain Rizky Bibi. Kata-kata. Tapi dari sana tuh alhamdulillah banyak perusahaan yang menawarkan itu. Cuman belum kuambil semua. Karena lu belum percaya, lu nggak mau ribet intinya gitu ya. Iya, karena aku merasa belum punya tim yang oke. Nah, aku pengenku adalah sebenarnya ngedidik siapa yang oke untuk mengerjakan itu. Oh ini oke untuk mengerjakan ini, ya udah aku ambil, aku lempar. Kayak ini mau ke Surabaya ini ketemu 3 orang yang dia pengen tahu ngobrol ini gitu. Obrolan itu dia pengen tahu. Gimana sih lu ngembangin ini? Karena portofolio di Metro News itu sangat bagus banget. Grow-nya, cara menjelaskan ke klien gitu. Kenapa kita bisa mendapatkan angka itu gitu-gitu? Apalagi ini ya, kanal TV berita ya, kan susah naiknya kan. Tapi kita berhasil gitu kan. Iya.
gitu. Beberapa orang tuh nganggep bahwa ya udah ini ya keberhasilan kita sih, tapi ya itu ada salah satu hal yang ngebuat kenapa berhasil karena ngorbanin jam tidurku sebenarnya. Kalau kalian lihat di kamarku dari beberapa obat tidur bangsat gara-gara iya terlalu sangat menguras tenaga di Metro News menurutku. Secara romansa aman gak tapi? Romansa aman bro. Aman. Kenal dari mana ini pacar? Dari Bang dulu. Bener. Bisa dating apps tuh beneran bisa mempertemukan ini jodoh menurutmu? Ya nggak tahu jodoh apa kagak lah. Ya paling kan pasangan, pacaran. Ya bisa kalau sama visinya gitu. Tapi nggak ada yang niat. Biasa kan dating apps tuh cenderung ke iya gitu-gitu. FWB, ONS. Terus ya gitu juga sih. Ya kan? Tapi kan itu kan udah jadi pacar kan, ya udah gitu. Tapi sejauh ini kendalamu apa? Kenalan dari dating apps apa? Kendala? Nggak ada. Lancar-lancar aja. Iya. Untuk lu bisa ini ngebuka obrolan sama orang baru. Kan kalau langsung gue nggak bisa. Kan dari chat terus ketemu. Kalau chat gue hebat. Keren banget. Ketemu. Ya, ketemu bisa gue karena udah ngobrol kan. Jadi tinggal nerusin yang ininya aja. Oke. Ketemu berapa kali sama dia? Ini gue sebulan seminggu baru tuh. Iya. Sebelum akhirnya gue, ayo udah pacaran aja dah gitu. Ya, ini aku tertarik adalah kalau kan main dating apps tertarik gimana ketemu pertama kali itu tuh maksudnya sangat gimana caranya momen-momen awkward. Momennya iya kan kita kan dari asing terus ketemu set nah itu nih aku kayak dulu takut dulu kalau gue ya gue nggak tahu nih tapi ini fake sih sebenarnya ya. Gue jadi badut aja sebenarnya kalau pertama kali datang jadi badut apa hal yang jadi nih misal duduk nih udah obrolan ini ya apa kayak misal kalimat apa yang muncul pertama kali itu kalau gue nih waktu pertama kayak yang sama ini ya kayak yang pertama itu gue kan ketemuan di ceritanya gue ke Blok M lah terus gue ke tempat ada foto gitu kan bukan foto karaoke kecil-kecilan gitu nah gue langsung ceplos saya ke abangnya kan sendirian gue bang sendirian aja bang teman-teman lu pada kemana sih gitu-gitu nah yang kayak gitu-gitu ternyata bagi menyenangkan. Itu menyenangkan. Kok anjir lu tolol banget dah gitu-gitu. Tolol banget dah lu itu kan orang kerja anjir gitu-gitu. Nah, kalau gue membuat hal itunya dulu sih gue. Bukan di kafe gitu ketemu pertama tuh nggak sih? Berapa kali ketemu orang di dating apps? Gue jarang sih ketemu orang. Berapa? 2 kali? Ada 2 kali? 3 kali, 4 kali. Yang pertama kita bahas yang pertama. Boleh nggak? Boleh. Yang pertama apa? Dia ketemu di mana? Yang pertama di kafe. Ngobrol udah lancar belum di udah lancar. Udah telepon? Enggak. Gue enggak tipe telepon, gue enggak tipe telepon kalau video chat langsung ketemu. Chat, iya ketemu. Terus ketemu di kafe di Depok. Itu orang Depok. Oh, ini yang sekarang maksudnya? Enggak, yang sebelumnya yang 3 kan 3 kan kita bahas sebelum. Iya, itu di kafe. Terus lebih memilih ada depan atau samping-sampingan kalau pertama? Gue ada pada depan. Kenapa alasannya ada pada depan? Karena ada jarak aja, gue menciptakan jarak dulu. Karena kan nggak tahu kan dia takut risih atau gimana kan. Itu terus ya udah ngobrol biasa. Kayak karena kalau misal aku ketemu orang baru itu selalu mainin kursi. Kenapa? Kursi ini dia memilih duduk di mana gitu. Biasanya kalau aku tertarik sama dia, itu aku akan menawarkan kursi di sampingku. Terus apakah dia milih di samping atau di depan? Kalau misal dia ternyata milih di samping, dia juga ada kecenderungan buat dekat sama aku. Kalau ternyata dia milih ke depan, dia ternyata masih kayak ngetes seberapa sih, kayak memang ngasih jarak gitu. Dengan di pangku. Di pangku di Gresik Mas. Itu ada kopi pangku. Ya udah ada. Kopi pangku ada. Cuman 2000 ya. Cuman 2000 dipangkuin gini diginiin. Enak banget tuh. Iya. Ini kayak titik ini nyundul pantat gini. Itu tekniknya di waktu pitching klien soalnya ada. Oh, sama ya. Ketika pitching klien itu tarik atau enggak di depan. Kalau enggak di depan itu susah banget. Susah banget untuk mendapatkan klien tersebut. Itu kalau klien. Kalau cewek gue lebih ini sih hadap-hadapan pertama ya. Tapi gue sebenarnya tipe yang duduk samping-sampingan gue. Oh. Iya karena lebih. Ada physical touch-nya. Enggak karena lebih ini aja jadi ngobrol nggak harus gini banget. Kayak gini kan ngobrol santai bisa nih. Sambil ngelirik gini berarti. Ya, gitu. Berarti duduk samping gini. Iya ngeliat tete gitu kan saya. Jujur aku tuh takut kalau misalnya di depan. Emang apa?
Mata. Iya, karena ketakutanku yang pertama adalah aku akan menilai orang ini. Ketakutanku dia tuh akan ngelihat juga kayak bibirku apa, getar apa. Terus bingung kayak ada momen basa-basi kayak apa ini gitu. Kalau gue malah perlu natap matanya gue, karena gue gue nggak tahu nih ya, gue nyari cewek beberapa yang sebelumnya juga itu karena matanya anjir, gue kayak bisa Tahu apa ya, terhipnotis sama mata anjir. Gitu. Kalau gue, halo yang sekarang mata bagus, seneng gue, halo, mata bagus. Bercadar dia. Hah? Enggak, mata gitu anjir, surut gitu anjir, kayak langsung keluarin itu kan. Seru banget. Kalau gue mata, gue harus natap mas orangnya. Terus ini dari natap itu kan biasanya natap itu ada orang yang kalah tahu. Ya gue gak tahu sih itunya, gue goblok aja nggak mikirin itunya. Aku merhatiin gitu ntarku. Kalau lu karena terlalu ini kali, terlalu psikolog. Iya terlalu ini ya, terlalu baca terus ya. mah santai aja, jangan ngebaca banget. Oke, ntar ku coba deh. Tapi kan jangan nyoba sekarang. Enggak kan sekarang kan udah deket. Iya. Enggak ada. Baru. Enggak ada dong. Ini enggak karena yang ku deketin ini psikolog. Iya. Jadi saling ngebaca. Jangan. Ayo lucu banget nih ceritain ya ketemu kan dia tahu psikolog. Anjir bangsat psikolog nih bahaya. Lu suka ngebaca-bacain enggak aku bilang. Ya enggak sih, cuman enggak usah kayak gitu tuh biasa. Maksudnya ketemu tuh normal gitu. Pertemuan pertama terus kayak ini karena aku tahu ini kamu pasti akan ngebacaku kan ya? Pasti ngebacaku kan? Gimana kalau gini ya? Gitu-gitu. Dia siapa sih? Dia gitu-gitu. Berasa bubur lagi. Dia. Benar. Iya benar. Ini aneh banget Tapi sih. lo ngerasa gitu gak mas? Ngerasa. Yang sekarang ngerasa bubur. Iya. Muda-muda lagi gitu lah. Karena aku merasa dianya juga betul. Mengembalikan energi yang lo keluarkan sama. Jadi aku ngerasa anak kecil banget. Benar. Kayak bener-bener SMA banget lah gitu. Iya, emang Lucu, sih, lucu. emang sedikit najis. Bener. Dan lucu banget. Iya. Nanti akan kisah ini akan kalau misal nggak tahu ya, syukur-syukur jadi beneran. Amin. Itu akan ku jadiin treat. Itu anjir keren banget kalau memang. Tapi sumpah mas, kalau misalnya lu share cerita lu ini ya, gue Rame nggak? banyak orang yang bakal ngikutin cara lu. Terinspirasi. Iya. Anjing kayak Dilan ya. Gue kemarin kan waktu ngambil tripod sama Dedi, Ah. Dit anjing keren juga Dit dia ya caranya ya. Caranya lu bayangin Dit. Ntar gue spoiler ya. Dia Iya, nggak dengan cara yang sama setiap hari biar dia inget. Iya, Kan dia keren inget Dit ya. menurut gue Dit. Anjir keren juga sih kecil itu kata gue gitu. Nah, cara itu ntar ku ceritain sendiri deh. Nah, aku pengen malah ngundang orangnya kalau bisa ngobrol gitu. Wits. Itu keren banget sumpah itu. Itu Gokil. anjir lucu banget sumpah. Nah, itu pertama, tadi yang pertama kan di kafe kedua, pertemuan kedua Kafe di semua sebenarnya gua. Oh, iya. Nah, 2 ketiga kafe. Nama dia nih. Karena gua ngerasa di chattingannya dia seru kan. Dan dia bilang, gue yang rekomen. Kayaknya kalau di kafe bosen dah. Ngobrol gitu. Gimana kalau kita langsung seru-seruan gitu. Wih, langsung main gitu. Langsung main. Dan dia langsung ini ngerekomen, yaudah kita ini aja yuk karaoke. Di Blok M ada karaokean, karaoke tempat kecil gitulah, U-Beats namanya. Iya. Iya di situ, wah boleh tuh kan gue juga pernah dan gue emang penyanyi banget kan orangnya jadi gue mau udah lah ke situ terus tapi dia sebenarnya pendiam sih dan gue Seru ketika ada dirimu. Oh, oke. dan gue yang lebih bawel jadi ya udah gitu dah saling Ini berapa bulan udah berjalan? Ya belum 3 bulan ya? kagak anjir udah 6 bulan Oh, ya lama juga ya. iya Ini yang pernah putus juga nggak? bukan beda Anjing, keren. Ngeri bro, lebih cepet dari aku secara pacaran malah. iya bener. Anjing, berarti aku tolol berarti. ya enggak tolol juga sih Harus banyak lu belajar. terlalu inian orangnya ya Dit ya Terlalu apa apa? lu terlalu mikir ceweknya gimana tapi lu inian sih public figure iya. kan wanita kan tak ketakutan public figure kan gitu kan Oh, iya. cewek harus selektif memilih pasangan takutnya lu malah diiniin kemana Enggak, kalau itu sih bisa dalih ya aku memilih ini karena buat benar. Jadi aku harus tahu bahwa ini akan hidup selamanya sama dia gitu. Jadi ya boleh memilih, boleh enggak dan iya gitu. tapi kan kalau misalnya pacaran kan kalau misalnya sama lu kan apa yang udah terkenal maksudnya takutnya dia cerita macam-macam gitu mas kalau misalnya kagak ituan kalau gue sih mikirnya gitu ya Nggak apa-apa cerita. lu nggak apa-apa Ya karena ya emang nggak tahu, aku merasa masih wajar-wajar aja gitu. Jadi nggak semacam-macam yang semacam-macam itu gitu. Gitu. Karena kan kendalaku kemarin tuh aku udah pacaran lama, terus tiba-tiba hilang. Nah itu skill untuk berjalan itu sih. Terakhir malah
Terakhir aku malah nangis sebenarnya kemarin karena ada yang ku deketin tuh dia nikah gitu. Jadi Lo banget. selama hidup lo ditinggal nikah berapa kali lo? 3 kali. Anjing itu udah ini banget ya, kayak udah hopeless. Ya kan 3 kali tinggal nikah bro. Ya. Anjir. Gue sekali aja bro. Yang terakhir kan deket doang tapi. Tapi ngapain ditinggal? Iya itu ada kisah juga tuh di belakangnya. Lucu banget. Dari sudut pandang yang lain. Oh iya. Iya. Jadi kan ya banyak lah gitu. Ntar ceritain ini. Kayaknya ada nih aku bisa bikin hidup romansa. Gue rasa orang-orang nih nggak tahu ya, teman-teman anak-anak stand up mungkin penasaran sama cerita romansa lu mas. Kenapa? Nggak tahu ya, karena lu Yang kan ini? jarang. Nggak yang selama inilah, lu kan jarang kan mengumbar. mengumbar-umbar. Karena anak-anak juga jarang sebenarnya, yang jomblo-jomblo kan jarang ngumbar. Kecuali kayak tipenya kuku kan emang konten banget. Tapi yang nggak tahu yang sekarang ini dia mau aku kontenin nggak gitu. Itu sih. Kalau mau sih, ya aku izin hanya untuk pada waktu ngedeketin dia doang itu. Itu romantis banget, sumpah itu. Tapi emang di masa-masa itu emang seru sih mas. Di masa-masa emang pacaran tuh masa-masa pendekatan emang Yang seru. masa paling seru. Dan itu udah aku bilang, ini seru tuh bisa diambil gitu. Tapi bisa nggak kita bertahan lebih lama gitu, bilang gitu sih. Itu kalau di anak sekarang itu namanya udah closure loh mas. Closure tuh apa? Itu udah memberi apa ya? Memberi apa sih? Memberi warning. Gitu. Lo mau gimana nih? Intinya hubungan kita itu sebenarnya lo ngomong kayak gitu udah closure anjir. Itu toxic itu berarti. Enggak. Apa ya? Udah harus ngapain nih ke depannya gitu. Udah nggak boleh tuh lo. Karena kalau misalnya mundur malah anjing nih cowok gitu. Karena emang anjing bangsa aku udah tua anjing, ngapain aku drama-drama itu. Dan karena aku udah tahu bahwa ini tuh gampang banget menciptakan itu gampang. Tinggal nge-create something ya udah menyenangkan. Tapi kan usaha untuk meng-create itu kan panjang. Sedangkan yang kita dapat cuma segini doang kebahagiaan. Karena menurutku kebahagiaan itu cuma sifatnya sementara gitu. Benar. Proses menuju bahagia itu yang panjang, entah sedih, entah ada apa hambatan lagi, bahagia cuma ini. Contoh deh, misal lagi lapar ini panjang banget, anjing lapar banget nih 3 jam. Ada proses untuk bahagia dengan makan. Masak, beli ke pasar apa masak, kita makan cuma 5 menit, bahagia terus hilang gitu. Kebahagiaan tuh bisa gampang cepet hilang gitu. Tapi apakah kamu tuh bertahan hanya cuma untuk bahagia doang? Kalau bahagia doang, ya kamu akan mencari kebahagiaan yang lain, akhirnya meninggalkan orang tersebut. Tapi apakah kamu bertahan dari proses makan sampai menuju proses masak sampai menuju makannya itu gitu. Proses untuk mendapatkan kebahagiaan, apakah kamu mau gitu? Kalau kamu mau berarti pertahankan orang itu gitu. Oh, gila bro. Quote romansa dah kayaknya. Anjing quote bro ini bro, gila. Gitu, bahagia sementara bro. Iya. Anjing bener juga, makan kan cuma sebentar doang. Iya, apa coba hal momen. Ini deh, cowok momen apa? Coli. Bahagia nggak? Iya, bener. Kan kita kan sedihnya kan selama anjing gue pengen coli nih, gue pusing ininya kan. Akhirnya bahagianya dengan itu kan. Iya. Tapi setelah itu kita Nyesel. Iya, anjing bener banget ya. Kebahagiaan sifatnya sementara makanya. Coli ini paling 5 menit. Bener. Oh, gini doang udah. Cuma beberapa detik doang. Anjing kotor nih, anjing tisu nih, gimana ngebuangnya? Gitu. Makanya kalau ke kamu ini dari orang yang jomblo sih ngomongnya kan enggak. Iya. Ya itu bisa diciptakan, tapi mau nggak berproses di situnya? Kalau nggak mau, ya udah bukan aku berarti bukan dirimu gitu-gitu. Itu yang selalu ku kasih. Gimana? Mau nggak berproses ininya? Kenapa aku tidak tidak banyak bertahan lama sama orang ya? Ternyata proses kita tidak sama gitu. Misal kita sama-sama pengen makan, dia pengennya masak, nah aku pengennya beli, beda gitu. Sama-sama kenyang, tapi prosesnya beda. Oh berarti kita nggak sama gitu. Itu sih. Itulah kenapa aku pacaran beberapa ini 3-4 bulan gitu. Itu yang selalu ini. Entah itu salah atau bener, tapi ya itu yang gue lakukan. Itu caraku gitu sih. Entah bisa dipraktekin ke lu nggak gitu. Kan gue udah pacaran tapi. Iya kan pacaran kan ada ujungnya. Oh, iya, ujungnya apa gitu. Isi gue belum tahu nih. Kalau lu ngeliat dia itu berpotensi untuk ini ya itu apakah tujuannya sama, kenyang. Kalau kenyang gimana cara kenyangnya, apakah sama gitu. Kalau tujuannya ternyata dia pengen exposure atau apa ya itu beda. Kalau misal satu yang kenyang, satu pengen exposure kan beda, udah pasti jauh banget gitu.
Gitu sih. Udah itu aja kayaknya yang bisa aku obrolin. Terima kasih banyak nih. Thank you, udah panjang banget ini. Ya nanti tungguin kisahku, nanti akan ngobrol sendiri kalau bisa sama orangnya. Aku pengen sama orangnya sih. Dan bro, kaget gak sih orang-orang nanti? Iya. Enggak sih. Iya kaget lagi lah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.